Kan pertanyaannya, ya kan? Ya. Kalau semuanya mau kita tanam, ada nggak lahan kita? Ya. Ya kan? Ya. Nomor satu itu. Kalau semua yang kita butuhkan itu kita tanam, Ya. kita punya lahan atau tidak? Atau kita babat hutan lagi? Ya. Ya kan? Saya kira tidak begitu. Ya. Ya kan? Jadi harus dilihat secara totalitas dan prioritas strategik. Ya kan? Ya. Kalau gula, ya kan, sejarah gula. Ya. Dulu kita eksportir gula kan? Ya, betul. Ya kan? Awal tahun 1900-an. Ya. Ya kan? Tapi sesudah itu kan kita ketinggalan. Ya. Bersama saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan orang yang cukup lama berkecimpung di bidang ekonomi, di bidang bisnis, ya, dan sangat sukses. Beliau adalah Bapak Fransiskus Welirang, yang biasa dipanggil dengan Pak Franky. Beliau adalah salah seorang direksi PT Indofood Sukses Makmur. Pak Franky, itu salah satu contoh ekonomi dalam negeri. Nah, kalau ekspor, Pak, kemarin itu kan di luar memang bukan di luar dugaan, tapi kenyataannya seperti itu, bahwa ekspor pertanian, perkebunan, terutama sawit itu kan meningkat sekali, termasuk dari segi angka uangnya. Nah, ini kira-kira ke depan ekspor apalagi, Pak, yang kira-kira bisa tumbuh? Umumnya pasti komoditas kakao, Ya. harusnya biasanya, Ya. ya kan? Entahlah kopi, Ya. ya kan? Teh, itu dalam komoditas ya, Ya. di dalam posisi itu. Nah, tergantung bagaimana processing kita terhadap, ya kan? Kalau ada processing, ada nilai tambah di dalam posisi. Nah, kelapa sawit kalau kita membaca, ya kan? Atau komoditas-komoditas lain, tentunya kita juga melihat apa sih, dan mungkin di dalam negeri kita tidak pernah banyak membahas Ya. dampak apa yang diakibatkan kepada komoditas-komoditas pertanian kita atau pertanian kita akibat daripada perubahan iklim. Ya. Ya kan? Tapi yang jelas perubahan iklim, naik temperatur saja, ya kan, bisa menurunkan produktivitas per hektar. Ya kan? Kenapa? Terjadi perubahan-perubahan. Namun di Indonesia kan pasti kan alam kita kan berjenjang. Ya. Ya kan, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Ya kan, proses penyesuaiannya itu tidak perlu penyesuaian di dalam posisi. Tapi perubahan iklim juga membawa bencana. Ya kan? Ya. Umpamanya bencana. Apa yang di Amerika, di Kanada, bencana. Mungkin pada awal tahun kan sudah dilihat bencananya apa. Es, terus banjir. Hari ini kita lihat di Vancouver banjir. Ya kan? Produk pertaniannya rusak.
Ya. Ya kan? Saya kira itu. Akibatnya gandum, ya kan, atau biji-bijian turun di Kanada 33% gagal panen. Hmm. Di Amerika lebih besar, 40% gagal panen. Di Rusia juga ada gagal panen. Itu membawakan biji-bijian ekspor dari mereka naik. Ya. Naik harganya maksudnya. Iya. Itu satu sisi. Ya. Bagus kalau itu saja. Hari ini di Australia bagian timur lagi panen hujan. Rusak. Sudah. Produk pertaniannya. Sama saja kalau kita lagi panen beras, Ya. datang hujan, rusak. Ya. Ya kan? Jadi ada kebanjiran. Sama. Ya. Perubahan iklim yang ada, ya kan? Kita punya hujan juga yang cukup besar. La Nina. Ya. Berdampak dengan kebun sawit. Ya kan? Entahlah berapa banyak tempat daerah-daerah kebun sawit yang banjir. Ya. Kalau banjir artinya apa? Nggak bisa panen kan? Ya. Kan biasanya setiap hari kan ada ngambil kan Ya. biji. Kalau nggak bisa panen, akibatnya apa? CPO-nya turun. Kalau CPO-nya turun, harga naik. Ya kan? Ya. Karena produksinya pasti orang sudah mengatakan produksinya akan turun. Ya. Harga akan naik. Itu nomor satu. Ya kan? Kalau dia turun, ya kan? Harga CPO naik, ujung-ujungnya kan minyak goreng naik. Ya. Oke. Kalau kita bicara minyak goreng, ya kan? Maka kita bicara lagi, ya kan? Berapa banyak CPO yang untuk minyak goreng makan? Berapa banyak CPO yang untuk biodiesel? Dua-duanya penting. Satu untuk manusia, yang satu untuk energi bakar. Iya kan? Nah, neracanya bagaimana? Ya kan? Kalau neraca dia turun, yang paling penting kan pangannya kan? Ya. Ya kan? Apakah itu diimbangi dalam kebijakan? Itu nomor satu. Ya kan? Minyak goreng juga ada ekspor. RBD oil. Ya. Ya kan? Kalau ekspornya dalam tangki. Nggak ada masalah. Ya kan? Kalau di dalam negeri, daerah kita negara kepulauan. Ya. Harus diangkut dalam kontainer. Ya kan? Ada nggak kontainer ke daerah? Ini tantangan. Ya kan? Satu. Yang kedua, kalau tangki untuk ekspor gampang. Kalau kontainer untuk ekspor susah. Ya udah, tangki aja. Nah, artinya kembali lagi kan, neraca kebutuhan dalam negeri dan neraca ekspornya harus dibalance kan? Untuk dalam negerinya. Ya. Baru satu. Ya kan? Anda mungkin merasakan ini.
Kemarin naik 15%. Papua dan NTT naik nggak? Mungkin 40%, saya nggak tahu. Ya kan? Karena kita negara kepulauan. Dan ada gangguan daripada kurang kontainer, kurang mungkin kapal, nggak tahu. Ya kan? Nah, tentunya di dalam hal ini peran pemerintah terhadap data neraca-neraca ini penting. Pak Franky, apakah komitmen pemerintah ya, banyak negara juga dalam pertemuan di Glasgow belum lama ini itu nanti akan membebani perekonomian atau tidak? Harusnya tidak. Ya. Harusnya tidak. Tapi kuncinya bagaimana memanfaatkannya. Ya kan? COP6 kita berbicara bagaimana mengurangi, ya kan? Dan menuju kepada green industries juga. Gak apa-apa. Ya. Tapi Ya kan? kan ya ekonomi kita artinya kalau kita berjalan, ya kan? Kita dapat apa? Ya kan? Ya. Nomor 1 itu. Nomor 2, kita tropis. Saya bisa jual penyerapan CO2. Ya kan? Cara hitungnya gimana? Ya. Ya kan? Karena harus ada base-nya kan? Ya. Harus ada base-nya. Nah, kalau tidak ada base-nya, saya hilang kesempatan untuk mendapatkan uang kan? Ya. Satu sisi kita mengurangi satu sisi, tapi satu sisi bagaimana kita mendapatkan ya uang dari apa yang ada, apa yang disepakati. Bagi pengusaha kan bagaimana mendapatkan uang itu kan, ya kan? Ya. Nah, namun harus ada base-nya kan? Artinya ada tim auditornya, ada tim. Umpamanya, ya kan, kebun kopi, kebun kakao, siapa yang audit bahwa dia green? Ada nggak yang di Indonesia auditor yang terakreditasi? Ya. Ya kan? Nah, kakao kita beberapa mendapatkan dana luar negeri untuk diaudit. Ada. Nah, kalau dia sudah diaudit, maka dia ya kan tata cara penanganannya semua ya, termasuk keamanannya, nah, dia punya nilai. Pak Franky, yang sekarang kelihatannya dituduh menjadi penyebab peningkatan suhu itu adalah kegiatan industri dan energi yang paling besar. Nah, padahal kita ini sedang ingin menggalakkan industri dan sangat tergantung kepada energi, misalnya seperti batu bara dan sebagainya. Apakah itu tidak akan merepotkan kita ke depan? Prioritas kan? Ya. Ya kan? Nomor 1 prioritas. Ya. Nomor 2 kan bisa di trade in kan? Ya. Ya kan?
Nah, bagaimana kita men-trade-in-nya? Artinya balancing kan? Berapa yang dihasilkan, berapa yang diserap, ya kan? Jadi jangan dilihat dari satu sisi di dalam posisi itu, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau kita butuh pakai batu bara, oke. Jangan bertambah atau bagaimana membalancing hal itu, ya kan? Ya. Nah, Cina juga pakai batu bara kok, ya kan? Cuman dia jaga tahun ini sekian, tahun ini sekian nanti, ya kan? Nah, itu hal itu jadi tidak dilarang menghasilkan CO2. Wong yang menghasilkan CO2 yang terbesar itu kan di negara maju itu, ya kan? Wong kita baru kok. Jadi menurut saya kita juga, ya kan? Jadi kita juga tidak perlu takut-takut sekali di dalam hal itu karena ada balancingnya. Nah, balancingnya inilah yang perlu kita jaga. Istilahnya neraca CO2. Nah, di dalam proses itu pemerintah punya kebijakan-kebijakan, ya kan? Mengurangi penggunaan, ya kan, diesel, diarahkan ke matahari, angin, ya kan? Ke air, ya. Jadi terprogram di dalam hal itu. Nah, selama itu ada program dan terus ada indikator-indikator yang proses perubahan itu, kita jalan, ya kan? Nah, di kita itu dituntut ya disiplin lah di sana. Ya. Pak Franky, sekarang kita bicara mengenai ekonomi pangan. Kira-kira ke depan ini prospeknya seperti apa? Karena dari tahun ke tahun ketergantungan kita itu dari impor besar. Beras kadang-kadang masih impor, gula banyak sekali impor, kedelai lebih banyak yang impor daripada yang produksi dalam negeri, gandum sepenuhnya impor. Nah, ini menurut Pak Franky ke depan seperti apa ya? Apa yang harus kita kerjakan dengan green economy itu? Kan pertanyaannya, ya kan? Ya. Kalau semuanya mau kita tanam, ada nggak lahan kita? Ya kan? Ya. Nomor satu itu. Kalau semua yang kita butuhkan itu kita tanam, kita punya lahan atau tidak? Atau kita babat hutan lagi? Ya kan? Saya kira tidak begitu. Ya kan? Jadi harus dilihat secara totalitas dan prioritas strategik. Ya kan? Ya. Kalau gula, ya kan, sejarah gula. Ya. Dulu kita eksportir gula kan? Ya, betul. Ya kan? Awal tahun 1900-an. Ya. Ya kan? Tapi sesudah itu kan kita ketinggalan. Ya. Ya kan? Nah, yang memakan gula itu, ya kan? Kan bukan hanya orang kan? Industri. Iya. Ya kan? Kalau gula itu untuk ke industri, dia membutuhkan spesifikasi tertentu. Pertanyaannya, ya kan? Seberapa besar industri gula kita bisa memenuhi prasyarat yang dibutuhkan oleh industri itu, ya kan?
Yang hari ini dikatakan rafinasi. Rafinasi ya sama aja, itu gula kristal. Iya. Ya kan? Dia gula kristal dia. Hanya dia lebih halus. Tentu. Ya kan? Kedua, ya kan? Spesifikasi dari kontennya itu berbeda. Nah, dalam proses industrialisasi industri gula kita itu, industri gula kita terdahulu tidak meningkat. Ya. Itu nomor satu. Ya kan? Yang nomor dua, pertanyaannya, ya kan, tebu kan? Ya. Tebu. Tebu kita, benihnya apakah produktif atau tidak? Bagaimana? Yang mana tebu yang produktif? Ya kan? Artinya memberikan. Kita, Indonesia, mengajar di tahun 60-an India cara bercocok tanam tebu. Hari ini di India, tebunya adalah bisa mengembangkan benih yang produktivitasnya tinggi. Itu nomor satu. Ya, saya bukan ahli benih. Ya kan? Kalau pengusaha kan hanya melihat produktivitas. Ya kan? Nah, kalau produktivitasnya tinggi, lahannya kecil, ya kan? Penghasilan petaninya tinggi. Kalau produktivitasnya rendah, ya kan? Butuh lahan yang besar, hasil petaninya kecil. Itu istilahnya kan nilai tukar itu. Ya. Sehingga benih merupakan hal yang sangat penting. Ya kan? Baru proses, ya kan? Artinya tata cara menanam dan pupuk dan lain sebagainya. Saya kira itu. Nah, itu satu sisi. Kedua, ke industri gula. Industri gulanya belum bisa menghasilkan, ya kan, artinya ikumsa. Saya nggak tahu ikumsa, ya kan, di dalam itu yang diprasyaratkan kebutuhan untuk industri. Hari ini ada sebagian, ya kan. Nah, sebagian itu pun karena tebu tidak, karena kita tidak punya industri yang menghasilkan gula gelondongannya itu loh. Apa namanya? Ya kan? Nah, kekurangan gula itu yang diimpor itu. Ya kan? Dan itulah dikristalkan. Karena begini, tebu ini kan musiman. Kalau di Indonesia itu tebu itu kan setiap musimnya, tanamnya 6 bulan, jadi satu musim kan, setahun sekali. Ya. Terus industri gulanya yang 6 bulan lagi ngasok. Produktif nggak? Produktif nggak? Nggak produktif kan? Ya. Kalau mau di sini besar-besaran, ya kan, harusnya bikin, ya kan, ke raw sugar kan. Raw sugar bisa disimpan. Hari ini kita menyimpan gula kristal. Ya kan? 6 bulan produksi terus, ya kan? Waktu panen mungkin produksi 6 bulan, sesudah itu ngasok. Nah, gulanya itu disimpan.
ya kan? Ya. Biaya finance-nya berapa gitu. Ya kan? Nah, sehingga kita perlu melihat tatanan itu. Jadi, jadi impor itu adalah sesuatu yang kalau dia impor, dia pakai dalam negeri, tapi impor dia juga bisa ekspor, nggak apa-apa kan? Berapa yang ekspor, berapa yang impor kan? Jadi diproses saja di dalam negeri, Pak. Proses ada masalah, ya kan? Sama, ya kan? Beras, nah beras ini prioritas, ya kan? Sampai hari ini kan beras katanya cukup kan? Ya. Jadi ada impor kecil, itu spesifikasi khusus. Tapi kan tidak ada yang sampai hari ini dilihat cukup. Jadi ini neraca kembali lagi. Dan mengikuti tanamnya berapa banyak, ya kan? Availability benihnya berapa banyak, itu semuanya kan diikuti, ya kan? Itu Mentan lah yang tahu di dalam posisi itu. Saya kira itu sampai hari ini beras menurut saya no problem. Yang cilaka itu jagung. Ya kan? Nah, neraca jagung ini nggak jelas. Ya kan? Ingin meningkatkan jagung. Tapi jagungnya nggak jelas neracanya. Mengapa? Ya kan? Harus bertanya kepada industri pakan ternak. Yang terbesar itu kan yang memakan jagung itu kan industri pakan ternak. Ya kan? Kurang lebih 20. Hari ini mungkin mereka di sekitar 20-23 juta ton. Kalau 50% saja jagungnya, ya kan, dia butuh kurang lebih 11-12 juta ton. Ada nggak kita 12 juta ton? Nggak tahu saya panen jagungnya berapa kali. 2 kali, 2 musim, atau 1 musim. Nah, saya kira itu. Dan kita ini negara kepulauan. Ini angkutan jagung itu juga jadi angkutan dalam negeri itu menjadi tantangan kan? Ya. Potensi kebutuhan jagung sangat besar. Ya kan? Jadi itu satu sisi. Dan hari ini itu diregulasi. Nggak boleh. Kalau impor jagung itu harus ada izin. Ya kan? Kedelai. Kedelai kita spesifik. Kedelai yang diimpor lain gitu. Ya kan? Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan di dalam posisi itu dan jelas pertanyaannya apakah cukup lahannya. Ya. Saya kira itu yang menjadi tantangan kita. Dan di Indonesia kedelai itu untuk apa sih? Terbesar kan tahu atau tempe. Ya kan? Saya kira itu bagian yang terbesar. Sisanya kecap lah sedikit. Nggak besar di sana. Ya kan? Yang 100% tadi dikatakan gandum. Gandum ya.
Ya, itu betul gandum. Ya kan? Kalau kita bicara melihat gandum, ya memang Indonesia bisa tanam gandum. Ya kan? Indonesia memiliki benih gandum dari India. Ya kan? Tapi yang mana prioritas? Beras atau gandum? Pilihan. Kembali lagi kita bicara lahan. Nah, gandum sendiri, ya kan? Berapa banyak dipakai dalam negeri untuk menghasilkan tepung terigu? Anda jangan salah ya. Gandum juga dipakai untuk pakan ternak. Oh. Jadi bukan terigu aja. Ya. Jadi itu satu sisi. Tapi kalau dia jadi terigu, dia jadi roti, jadi biskuit. Ya kan? Jadi mie instan. Jadi mie lain-lain. Ya. Jadi kue-kue. Berapa banyak mie instan ekspor? Berapa banyak biskuit ekspor? Kalau biskuitnya ekspor, dia bawa apa? Ya kan? Dia bawa coklat Indonesia dalam. Ya kan? Tambah nilai tambah. Entahlah. Kalau mie instan dia bawa apa? Pasti dia pakai minyak goreng Indonesia. Ya kan? Semua bumbu-bumbunya apa? Impor. Semua bumbu-bumbunya ada dalam negeri. Ya kan? Jadi gandum yang ekspor itu hanya sebagian, tapi membawa produk-produk Indonesia juga. Belum dihitung sih berapa kontribusinya, ya kan? Jadi, dan berapa bagian juga akibat itu pengganti karbohidrat mengurangi beras. Balancing. Saya kira itu. Nah, sehingga kalau kita bicara impor, alam kita nggak bisa kontrol. Bisa terjadi ada tahun-tahun di mana kita gagal panen. Sehingga karena itu di dunia, ya kan, ada satu kesepakatan, selalu membicarakan kesepakatan, tidak bisa, ya kan, memanfaatkan. Kalau negara membutuhkan itu harus bisa dibantu satu sama lain. Ya kan? Jadi trade in kan namanya. Nah, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah membacanya. Perlu balancing. Saya kira itu. Ya, Pak Franky, kalau gitu, kalau boleh disimpulkan gitu, ini apa yang harus diputuskan oleh pemerintah ini dalam kebijakan, baik kebijakan pangan, kebijakan energi, mana yang harus mencukupi kebutuhan dalam negeri, mana yang harus prioritas ekspor untuk dapat devisa, itu bagaimana cara menerangkan dengan mudah? Saya kira pemerintah sudah tahu. Ya kan? Pemerintah sudah tahu dan di tingkat saya nggak bisa menginikan ya. Di tingkat pemerintah itu ada prioritas-prioritas yang ditangani. Ada prioritas-prioritas yang ditangani. Ya kan? Tapi apapun juga saya kira pasti di kabinet itu membahas. Hari ini dia bahas A. Besok dia bahas B, ya kan? Yang merupakan apa yang diistilahkannya itu adalah produk-produk strategis kan? Dan itu keluar
keluar produknya, ya kan? Seperti kebijakan energinya kan sudah makin hari makin jelas kan? Ya kan? Saya kira itu. Nah, tidak bisa Aladin. Yang paling penting itu termonitor indikator perbaikannya bagaimana. Nah, itu yang paling penting semuanya. Jadi target-target dan indikatornya ada. Saya kira presiden itu sangat senang dengan target. Ya kan? Saya kira itu. Dampaknya ya karena kebutuhan akan meningkat tajam, nanti ada masalah-masalah yang akan dihadapi oleh UKM-UKM. Itu ya, jadi Pak tahun Franky. 2022 boleh dikatakan tahun harapan. Ya. Baik, terima kasih sekali kesimpulan dari Pak Franciscus Welirang, Pak Franky, yang tiada hari tanpa bergelut dengan masalah bisnis, masalah ekonomi. Beliau adalah salah seorang direksi dari company besar, perusahaan besar, PT Indofood Sukses Makmur. Sekali lagi terima kasih informasinya. Terima kasih, Pak Bambang. Ya, sukses Ya. terus Pak Franky. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, lama tidak ketemu. Ya.